Pagi ini kita sama-sama menikmati makanan rohani yang terdapat di dalam Mazmur. Sama-sama katakan Mazmur. Mazmur 1 ayat 2 kita perhatikan. Mazmur 1 ayat 2. Ya, Mazmur syair-syair yang sering digunakan para paduan suara sejak zaman dulu, ya. Nyanyian-nyanyian. Tidak hanya memuji Tuhan, kebesaran kebaikan Tuhan, tapi juga berisi apa? Ratapan. Karena umat Tuhan sedang menangis, meratap, mengalami masalah, ya seperti kita. Ada banyak yang membuat mereka bingung, bimbang, kecewa, bahkan marah. Wow, Mazmur ini ditulis dengan jujur, ya. Sama-sama katakan jujur. Tuhan menerima kok kejujuran kita. Ungkapan hati kita, apa yang kita pikirkan, jujur sama Tuhan. Bingung ya ngomong bingung sama Tuhan. Kecewa ya kecewa sama Tuhan, marah ya marah sama Tuhan. Seperti kita, anak kita marah sama bapak ibu, marah sama papa mama, ya. Tapi Tuhan ingin jelaskan kepada umatnya, kepada kita semua juga pagi ini, bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik, lebih sempurna dari apa yang kita rencanakan. Nikmati saja hidup ini bersama Tuhan, maka kita akan memuji Tuhan, maka kita akan terkagum-kagum akan Tuhan. Katakan amin. Tidak semuanya ditulis oleh Daud, Mazmur ini ditulis oleh orang-orang lain juga. Ada Asaf, ada anak-anak Korah, Heman, Atan, dan banyak yang tanpa nama. Ya, Tuhan pakai orang-orang, manusia-manusia bisa mencatat, menuliskan apa yang Tuhan mau katakan kepada umat Tuhan. Ya, mereka manusia biasa seperti kita. Tuhan bisa pakai mereka, Tuhan bisa pakai kita semua. Katakan amin. Amin, amin, amin. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya, sama-sama katakan kesukaannya. Ya, yuk kita pagi ini memperhatikan kesukaannya. Apa kesukaan saya? Apa kesukaan saudara? Apa kesukaan kita? Yuk kita perhatikan. Ini penting ini. Apa yang kita sukai? Apa yang sering kita sukai? Apa yang sering kita pikirkan? Apa yang sering kita katakan? Apa yang sering kita ceritakan? Apa yang sering kita lakukan? Apa yang sering kita gemari? Apa yang sering kita cari? Yang kita kejar-kejar hari ini? Wow, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Oh, jarang. Sini siapa yang sukanya Taurat Tuhan? Dengar Taurat tuh, waduh, wis opo, wis blenger aku, melenak aku, bleketek, nggak tahu apa lagi wis. Apa ini? Hukum ini apa ini? Oh, larangan ini harus gini, perintah harus gini, harus gitu. Oh, aturan, pengajaran, waduh, gak seneng aku. Enggak ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Umat Tuhan idealnya kesukaannya Taurat Tuhan. Umat Tuhan idealnya, alangkah baiknya, hobinya, sukanya pengajaran Tuhan, didikan Tuhan, firman Tuhan. Supaya tidak salah arah, supaya tidak salah jalan, supaya tidak tersandung-sandung, supaya tidak terjatuh-jatuh, supaya tidak benjol-benjol ini, supaya tidak tambah pusing, tambah banyak masalah. Manusia ini sudah banyak keterbatasan, sudah tidak mengikuti aturan, waduh, ketabrak sana ketabrak sini ya.
kita tahu Tuhan itu seperti Bapak, lebih daripada Bapak dunia ini. Bapak itu ingin anak-anaknya bahagia. Bagaimana caranya supaya bahagia ini? Sukanya harus Taurat Tuhan. Namanya suka, namanya hobi itu diusahakan. Pasti ada waktu. Berapapun pasti dibayar. Suka, hobi. 1 juta, 2 juta, murah, suka. Betul atau benar? Suka. Makanan favorit apa? Mana? Di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Kejar, diusahakan, suka. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka Taurat Tuhan, berarti suka baca, suka dengar, suka merenungkan. Jadi tidak cuma memikirkan kekhawatiran kita, jangan-jangan enggak. Meditasinya, semedinya itu mikirkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ya, bicara soal Taurat Tuhan ini, waktu itu kan tidak ada perjanjian baru. Waktu itu kan Taurat Tuhan itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa, hukum Tuhan. Itu saja Mazmur berkata apa? Bisa membuat bahagia. Ayo renungkan, ayo buktikan, umat Tuhan mau bahagia. Sukanya harus Taurat Tuhan. Mobil-mobil mewah itu ada buku panduannya kan, supaya tidak mogok, supaya tidak cepat rusak. Tadi malam saya lihat salah satu ahli mesin kapal selam itu loh, mantan yang bekerja di kapal selam yang sedang dicari itu. Nah, tahu sekarang bagaimana? Sudah ketemu nggak pagi ini? Dia katakan, oh kami ketat, kami disiplin sesuai buku panduan pemeliharaan kapal selam itu supaya tetap awet, supaya panjang umur. Umat Tuhan mau awet, mau nggak mogokan, mau nggak ngalami kecelakaan, mau panjang umur, ini loh, ikuti Taurat Tuhan. Sekali lagi, bukan Kejadian sampai Wahyu ya, waktu itu baru 5 kitab Musa. Apalagi kita sudah punya Kejadian sampai Wahyu. Wow, lebih lengkap, lebih sempurna. Di negara tertentu cuma punya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar loh. Gantian loh, baca loh. Bila perlu pada waktu megang 2 lembar, 3 lembar, 1 lembar ini dihafal bila perlu. Kamu punya lembaran yang mana kamu? Tukar. Puji Tuhan. Tukar, baca. Sudah, cari yang lain. Punya lembaran yang mana? Oh, aku belum baca itu. Tukar. Kadang kita yang negara bebas, kadang berapa kitab? 100.000, 150.000. Mahal. Nggak bisa kurang, ditawar. Padahal itu sudah dengar-dengar loh ya, disubsidi oleh orang-orang kaya, konglomerat, supaya masyarakat bisa menjangkau, bisa membeli Alkitab ini. Beli baju, beli sepatu, beli makanan, nggak ditawar. Berani. Alkitab bilang mahal. Di sini enggak ada. Di sini jemaatnya luar biasa. Enggak punya Alkitab ya? Tak belikan ya. Minggu depan tak bawakan. Amin. Atau di HP sudah ada Alkitab semua.
Pak Pendeta. Apa? Sukanya Taurat Tuhan. Loh. Buku itu biasanya kan 10 tahun, 40 tahun wes enggak relevan lagi. Taurat Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu. Apa masih relevan zaman sekarang, zaman now ini? Jangan lupa loh. Bukan cuma buku, hukum, bukan cuma pengajaran, titik, enggak loh. Pengajaran Tuhan, hukum Tuhan, ada Tuhannya loh. Coba kita lihat Matius 5. Kita memberi tanda, baik juga kita memberi tanda. Nanti kita bisa kembali lagi Mazmur 1. Tapi gampang kok ya buka Mazmur 1. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Katakan bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Wow. Tuhan Yesus berkata untuk menggenapinya. Yesus Kristus Sang Firman itu sendiri datang ke dunia menjadi manusia, menggenapi firman yang tertulis ini. 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu kata tidak ditiadakan, satu huruf aja tidak ditiadakan, satu tanda baca aja nggak ditiadakan loh. Karena satu tanda baca bisa mempengaruhi arti kan. Jelas ya Bapak Ibu, masih relevan ya. Kita tahu ayat yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar di 2 Timotius 3. Nah, buka aja 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Wow. Banyak penulis, beberapa penulis dari latar belakang yang berbeda, dari tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, mempunyai benang merah yang sama. Wow. Kalau bukan diilhamkan dari Roh Kudus, tidak mungkin. Kalau bukan Allah yang memberi hikmat kepada para penulis, tidak mungkin ini bisa ada Alkitab ini. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow. Tuhan ingin kita, umat Tuhan, bahagia. Tuhan ingin kita jadi orang yang terdidik, ahli, berhikmat. Ini baca, dengar, renungkan, lakukan. Jangan cuma terus memikir-mikirkan, merenung-renungkan masalah penyakit kita. Tidak punya duit, terus itu direnungkan. Bagaimana masa depanku, bagaimana masa depan anakku, terus itu yang direnungkan. Kekhawatiran, ketakutan kita yang terus direnungkan. Jangan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita percayai, firman Tuhan yang kita lakukan. Wow, kita umat Tuhan, pantas mengikuti hukum Tuhan, ajaran Tuhan. Kita ciptaan Tuhan satu-satunya di dunia ini. Tuhan punya rencana besar, rencana hebat untuk hidup kita masing-masing ini. Masa Pak, itu orang lain Pak, saya ini siapa Pak?
Orang kecil Pak, orang miskin Pak, orang bodoh Pak. Jemaat, Alkitab sudah ada kan? Yusuf itu dipenjara, tapi bisa berhasil. Daud itu gembala domba, cuma 2 atau 3 ekor, tapi bisa berhasil. Yesus Kristus lahir di kandang Bethlehem. Pak, Bu, jemaat sepanjang di rumah. Ada yang lahir di kandang domba? Ada yang lahir bersama ada? Pasti sebelahnya sama-sama oek. Saya tidak mengatakan berhasil itu kaya raya, konglomerat, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Enggak loh ya. Berhasil itu maksudnya hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup sesuai rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang, berguna bagi banyak orang, menyelamatkan orang. Yusuf, Daud, Yesus bisa berhasil. Kita pasti bisa berhasil asal kita dengar, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Pasti bisa berhasil. Pasti bisa berhasil. Keberhasilan kita lebih sempurna dari yang bisa kita bayangkan. Tuhan punya rencana indah, keberhasilan yang gilang gemilang untuk kita semua anak-anaknya. Kita akan dibuat Tuhan terkagum-kagum. Mau terkagum-kagum akan Tuhan. Bisa menyanyikan lagu Ku kagum akan Engkau Tuhan itu dengan bahagia, sukacita. Mau merasakan, mau membuktikan? Ayo baca, dengar, renungkan, lakukan firman itu. Buktikan Tuhan bohong atau tidak. Dia Bapak yang baik atau yang jahat. Buktikan sendiri. Saudara akan bersaksi. Bukan apa kata orang, tapi kita mengalami sendiri. Katakan amin. Yuk nyanyikan lagu refnya saja. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Coba kembali ke Mazmur 1 dulu. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang jahat ini ya. Orang yang terus bergelimang dalam dosa. Orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau nurut, ini orang fasik ini ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Alah Pak, berdiri aja tidak boleh, duduk aja tidak boleh. Loh, hati-hati loh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati loh. Cuma baca, cuma nonton, hati-hati loh, terpengaruh loh. Kadang perlu tahu ya, siapa penulis buku, siapa pembuat film, kadang perlu tahu ya. Mereka menulis, mereka membuat film itu, mereka punya tujuan. Supaya pesannya, supaya ajarannya itu masuk ke otak manusia.
Kadang yang ditonton oleh anak-anak itu bisa mencuci otak anak cucu kita ya. Makanya para pembuat film itu berani mengeluarkan miliar, ratusan juta, miliar buat film. Karena mereka tahu dampaknya itu luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik dan lain sebagainya, tapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Nah ini berbahagia yang bagaimana ini? Ada dua macam ini, bahagia menurut Tuhan atau bahagia menurut manusia. Bahagia menurut manusia itu, gak suka agama, gak suka hukum, tuh, harus ini diatur, maunya bebas. Semau gue melakukan ini, berbuat ini, bebas, itu baru bahagia. Betul bahagia? Omong kosong. Rokok, terserah aku, gentleman, gagah, cewek-cewek, lihat, sudah bolong-bolong, rusak paru-parunya baru, iya ya, menyesal. Seks bebas, seneng, bahagia. Awalnya, nanti kalau sudah kena penyakit kelamin, penyakit kulit, baru, oh iya ya, susah. Ada uang kok, mau makan apa aja bisa, yang penting enak. Nanti kalau sudah kena diabetes, kena kolesterol, darah tinggi, oh iya ya, gak enak ya. Nah, bebas yang bagaimana? Bahagia yang bagaimana? Seneng yang bagaimana? Bahagia itu kan ya senang, gak susah. Kalau menurut Tuhan ya ini, bahagia yang sesungguhnya itu nurut ajaran Tuhan ya. Oh Pak, saya bahagia kalau punya gaji 20 juta. Betul? Setelah 20 juta, lihat tetangga gajinya 30 juta. Waduh, susah aku. Wah, aku harus 30 juta. 30 juta, senang aku. Senang, betul? Lihat temennya gajinya 100 juta. Susah. Waduh, kenapa ya? Kok gak bisa 100 juta? Ayo, gak puas kan? Bahagia yang bagaimana? Anak muda, aku seneng kalau bisa sampai ke Hollywood, jadi artis, aktor terkenal. Betul? Berapa banyak yang stres, tuntutannya tinggi, pergaulannya, nah, saya tidak pernah ngalami ya. Berapa banyak yang bunuh diri. Enak memang orang jadi orang kaya, hidup mewah, terkenal, enak memang. Tuntutannya tinggi loh. Jemaat Tuhan, mau bahagia, Bapak kita ingin kita bahagia. Sukai firman Tuhan. Katakan sama-sama, sukai firman Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau suka firman Tuhan. Jangan cuma suka, mendisiplin diri. Ayo, hari ini, besok satu perikop. Oh, enggak bisa Pak satu perikop. Ya wes satu ayat wes, masa satu ayat enggak bisa. Oh, enggak bisa Pak, enggak sempat satu ayat. Ya wes satu kata masa enggak sempat ah. Mau satu kata? Satu ayat. 2 ayat, terus satu perikop, nanti 2 pasal, 3 pasal. Para pemimpin dunia sekarang sudah mulai gemar Alkitab loh. Seminggu sekali pendalaman Alkitab loh. Membuat dia berhikmat, bijaksana. Mereka mengakui loh, masalah ini sulit loh. Nggak ada di kelas, nggak ada di universitas. Kadang-kadang ilmu mana yang harus diterapkan bingung loh. Butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ada di mana? Di Alkitab.
Sama-sama katakan amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua, mencelikkan mata rohani kami. Wow, semua yang kami butuhkan ada dalam firman Tuhan. Kami mau mendisiplin diri kami, membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang di NTT, Tuhan tolong. Saudara kami di India, Tuhan tolong. Saudara-saudara yang ada dalam kapal selam dan keluarga dari saudara-saudara yang ada di kapal selam, Tuhan tolong. Pak pemerintah, Tuhan tolong. TNI, Polri, Tuhan tolong yang menangani ini semua. Masyarakat yang bekerja sama, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Tuhan sumber hikmat kami, Tuhan sumber pertolongan kami, membuat kami semua semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, semakin cinta Tuhan, lebih dari segala-galanya. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kami pulang dengan sukacita, dengan percaya, terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terus memberkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.